pagi, Bu. Perkenalkan, saya Rini, apoteker penanggung jawab di poliklinik ini. Ya, selamat pagi, Bu. Sebelumnya saya ingin menanyakan, pasiennya siapa ya, Ibu? Ayah saya, Ibu. Oke, untuk memastikan apakah data pasien sudah sesuai dengan yang tertera di resep apa belum, apakah bisa Ibu sebutkan nama pasien, umur, sama alamat lengkap? Namanya Edi Samsul, usianya 65 tahun, dan alamat Jalan Parawisata Aibuka nomor 1. Baik. Ibu dari poli mana ya? Poli umum, Bu. Baik. Baik, di sini saya akan memberikan konseling dengan menanyakan beberapa informasi terkait dengan obat yang pasien terima. Iya, Bu, silakan. Oke. Oke. Apakah keluhan yang dirasakan pasien? Demam, urin sulit keluar saat buang air kecil, Bu. Kemudian apa yang dikatakan dokter mengenai keluhan pasien? Dokter mengatakan bahwa bapak saya mengalami gejala BPH. Oke, baik. Apakah pasien ada alergi obat? Nggak ada, Bu. Apakah pasien sedang mengkonsumsi obat-obatan atau jamu? Tidak, Ibu. Baik. Apakah pasien merokok? Iya, Bu. Apakah pasien punya riwayat penyakit lain sebelumnya? Nggak ada, Bu. Baik. Apakah pasien sering berolahraga? Kadang-kadang, Bu. Oke. Baik, Ibu. Setelah saya membaca resep yang diresepkan dokter kepada Bapak Edi, dokter meresepkan 3 jenis obat. Yang pertama, obat paracetamol, yang kedua finasteride, kemudian yang ketiga captopril. Apakah pasien pernah mendapatkan obat ini sebelumnya? Belum pernah, Bu. Apakah belum pernah mengkonsumsi sama sekali? Belum pernah, Bu. Baik. Kalau begitu, apa yang disampaikan dokter mengenai kegunaan obat yang Bapak Edi terima? Dokter mengatakan kepada bapak saya mendapatkan obat paracetamol untuk pereda demam. Yang lainnya saya lupa itu, Bu. Oke, baik. Apa yang disampaikan dokter mengenai cara pemakaian obat? Dokter mengatakan bahwa obat paracetamol diminum 3 kali sehari setelah makan pagi, siang, dan malam. Yang lainnya saya lupa, Bu. Oke, baik. Apa yang diharapkan dokter dari pengobatan yang akan pasien jalani? Dokter mengatakan bahwa obat yang bapak saya terima dapat mengobati penyakit bapak saya. Oh, begitu, baik, Ibu. Baiklah, Ibu, saya akan mulai menerangkan obat-obat yang pasien terima. Jadi yang pertama obatnya itu paracetamol. Ini obatnya. Obatnya paracetamol, dosisnya 500 mg. Aturan pakainya itu diminum 3 kali sehari, 1 tablet setelah makan. Berarti diminumnya itu tiap 8 jam. Misalkan pasien meminum obat pada jam 6 pagi, berarti obatnya harus diminum lagi pada jam 2 siang, kemudian pada jam 10 malam. Begitu. Apabila keluhan demamnya sudah hilang, obat ini penggunaannya bisa dihentikan, obatnya bisa disimpan. Begitu ya, Ibu. Apakah sudah jelas? Iya, Bu, sudah jelas sekali. Baik.
Kemudian obat yang kedua, obat ini finasterid. Fungsi obat ini untuk mengurangi pembengkakan kelenjar prostat Bapak Edi. Kemudian obat ini dosisnya 5 mg. Obat ini diminum 1 kali sehari, 1 tablet setelah makan. Jadi obat ini dikonsumsi selama 6 bulan ya Ibu. Iya. Kemudian setelah 12 minggu penggunaan obat ini, pasien harus datang lagi untuk kontrol. Begitu. Kemudian obat ini harus ditelan utuh, nggak boleh dibelah atau dihancurkan karena dapat mengurangi efektivitas obat. Begitu. Kemudian apabila pasien mengalami efek samping seperti ruam atau gatal-gatal, kemudian susah menelan atau susah bernapas, dan jika pasien mengalami nyeri atau ada benjolan di payudara, harap segera hubungi dokter ya Ibu. Iya Bu. Karena bisa jadi itu adalah efek samping dari obatnya. Begitu. Kemudian apakah sudah jelas Ibu? Iya paham Bu. Cuman Baik Ibu, obat ketiga itu ada obat captopril. Obat ini digunakan untuk menurunkan tekanan darah pasien. Ya, obat ini diminum 2 kali sehari, 1 tablet sebelum makan. Jadi bisa diminum 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Yang penting diminumnya pada keadaan perut kosong. Karena dengan adanya makanan, obat ini penyerapannya terganggu Ibu, jadi efektivitasnya itu menurun. Begitu. Jika pasien mengalami efek samping seperti batuk kering, harap untuk minum air putih yang banyak ya Ibu. iya Bu. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas apa yang saya sampaikan Ibu? Iya jelas Bu. Cuman kalau bapak saya lupa minum obatnya bagaimana Bu? Oke, baik. Kalau misalkan pasien lupa untuk meminum obatnya, pasiennya itu tidak perlu untuk meminum dosis double ya Ibu. Iya. Tidak perlu untuk meminum dosis double karena bisa berbahaya. Jadi sebaiknya obatnya dilanjutkan saja diminum seperti biasa. Begitu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah jelas apa yang saya sampaikan? Oh begitu Bu. Baik Bu, udah jelas. Kalau sudah jelas, apakah Ibu bisa mengulangi apa yang sudah saya sampaikan? Iya Bu. Baik, silakan. Untuk obat paracetamolnya berfungsi untuk mengatasi demam. Dosisnya 500 mg. Aturan pakainya diminum 3 kali sehari. 1 tablet setelah makan setiap 8 jam. Diminum jam 6 pagi dan jam 2 siang, kemudian jam 10 malam. Jika demam sudah hilang, penggunaannya bisa dihentikan. Obatnya bisa disimpan. Dan yang kedua, finasterid. Obat ini digunakan untuk mengatasi pembengkakan kelenjar prostat. Aturan pakainya 1 kali sehari, 1 tablet setelah makan, ditelan utuh. Obat ini dikonsumsi selama 6 bulan. Setelah 12 minggu, bapak saya harus datang untuk mengkontrol ke dokter. Jika bapak saya mengalami ruam, gatal, dan ada benjolan pada payudara, bapak saya harus segera temui dokter. Dan yang ketiga, captopril. Ya, obat ini digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Diminum 2 kali sehari sebelum makan atau dalam keadaan perut kosong.
bisa 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Ya, betul Ibu ya. Ya, Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Baik, Ibu. Selama pasien mengkonsumsi obat ini, diharapkan untuk diusahakan bapaknya berhenti merokok dulu ya Ibu. iya Ibu. Berhenti merokok, kemudian mengurangi mengkonsumsi garam, kemudian menghindari makan makanan yang berlemak, serta harus rutin berolahraga 4 kali dalam seminggu selama 15 sampai 30 menit. Ya, agar pengobatannya efektif. Begitu. Iya Ibu. Jadi obat-obatan ini Ibu simpan di tempat di suhu ruang ya Ibu. Iya Ibu. Kemudian yang penting nggak langsung terkena dengan sinar matahari begitu. Iya, Bu. Kemudian pasien harus mengkonsumsi obatnya dengan teratur, harus rutin minum obat pada jam yang sama setiap hari. Iya Ibu. Kemudian harus harus datang untuk kontrol begitu. Iya Ibu. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak ada Ibu, sudah jelas sekali. Sudah jelas, oke. Baiklah, kalau sudah jelas apa yang saya sampaikan dan tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sesi konseling ini. Semoga informasi yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat. Baiklah, saya ingatkan kembali untuk penggunaan obat ini harus sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan barusan. Gitu. Kemudian harus ingat juga untuk datang kontrol. Begitu ya Ibu? Iya Bu. Kalau begitu sekian dari saya. Terima kasih dan semoga pasiennya lekas sembuh ya Ibu. Terima kasih banyak. Iya Bu, sama-sama.